fenomena akhir zaman. Banyak sekali rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Gelar semakin tinggi, akan tetapi yang namanya kesehatan semakin rendah. Pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin terpuruk. Traveling keliling dunia semakin banyak, tapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Penghasilan semakin meningkat, tapi ketentraman jiwa semakin berkurang. Kualitas ilmu semakin tinggi, tapi kualitas emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin banyak. Izinkanlah saya untuk menyampaikan mau'izatul hasanah secara singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu, khususnya untuk al-fakir, umumnya untuk semua para jamaah di lingkungan Masjid Raya Al-Jabar. Cita-cita himmah kita yang paling tinggi sebagai umat Islam, yakni kita ingin menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ingin selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dinamika kehidupan selalu saja berubah dan ada perkembangan. Tidak hanya faktor penyelamat, ada juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyegah atau mawani untuk mendapatkan derajat takwa. Maka kita selaku umat muslimin wal muslimat ada kiat untuk mensiasati hidup kita, yakni kalau saya singkat menjadi 4 P. Yang pertama penyelamat, P yang kedua perusak, P yang ketiga peningkat derajat, P yang keempat penebus dosa atau kifarat. Ini 4 P berdasarkan redaksi daripada kitab yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan daripada salah satu ulama besar kita, dikumpulkan di dalam kitab Nasaihul Ibadi. Ada 3 perkara, dan 3 perkara itu terbagi menjadi 4 kategori. Ini merupakan hadis hasan, dan ini merupakan hadis yang masyhur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba membahas kiat untuk mensiasati hidup, menyelamatkan hidup, menjauhkan diri daripada apa yang merusak terhadap kehidupan, dan bisa melaksanakan 3 pokok penting untuk meningkatkan derajat, dan melaksanakan apa yang namanya 3 penebus daripada dosa atau kifarat. Salasun munjiatun, kata Rasul, wa salasun muhlikatun, wa salasun darajatun, wa salasun kafaratun. Ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini menurut Rasulullah SAW dibagi menjadi 4 kategori. Ada 3 yang bisa menyelamatkan, ada 3 yang bisa merusak kehidupan, ada 3 yang bisa meningkatkan taraf derajat kehidupan kita hakikatnya di mata Allah, ada 3 kifarat atau penebus atau pelebur dosa. Amal munjiatu, kata Rasul, adapun yang termasuk bisa menyelamatkan kehidupan, taraf kehidupan kita menjadi berkualitas, bukan hanya kuantitas saja. Sebab iman kita itu fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Maka kita laksanakan 3 penyelamat. Mana di antaranya? Fakhasyatullahi bisirri wal alaniyah. Di antaranya yang bisa menyelamatkan kehidupan kita adalah timbulkan rasa khasyah, khusyuk, takut kepada Allah
dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan terang-terangan. Intinya kita takwa kepada Allah, khauf kepada Allah, bukan hanya dalam keadaan lahir saja, tapi lahir dan batin kita kerahkan semuanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah, dengan ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani berbuat maksiat ketika tidak ada orang. Selalu berbuat taat, tidak terbatas oleh waktu dan lain sebagainya, dikarenakan ada rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah dalam keadaan sir dan alaniyah, zahir dan batin. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita itu adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, bersahaja, sederhana, tidak bermewah-mewahan, baik dalam keadaan Allah memberikan kita kefakiran atau di dalam keadaan kita sugih atau kekayaan dan kejemparan. Kenapa? Menurut hemat saya, bahwa yang paling baik itu adalah manusia yang mampu menggunakan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebih-lebihan, tapi digunakan mana untuk kepentingan yang lebih penting di atas yang penting. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersifat hemat. Sebab innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah termasuk daripada saudara-saudara setan. Maka ketika kita fakir, bersabar. Ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah, lebih syukur dan rajin sedekah, tapi tidak dilandasi dengan boros, tidak dilandasi dengan pelit. Kenapa? Al-bakhil aduwwullah. Orang yang pelit itu termasuk aduwwullah, musuhnya Allah. Dan al-bakhil orang yang bakhil itu akan dijauhkan bukan hanya oleh Allah, tapi di sosial, di tatanan masyarakat bakal banyak sekali yang menggibah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang boros dan tidak termasuk golongan orang-orang yang pelit, tapi dijadikan sebagai golongan-golongan orang-orang yang dermawan menurut Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wal'allu fir ridha wal ghadab. Yang ketiga, yang menjadi faktor penyelamat yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan dan meningkatkan kualitas kehidupan kita itu, yang ketiga adalah adil dalam keadaan longgar atau dalam keadaan marah. Dalam keadaan kita longgar, dalam keadaan adil, dalam keadaan ridho, yaitu harus adil dalam keadaan ridho adalah keadaan marah. Jadi ketika posisinya kita marah-marahnya karena Allah, kita rela longgarnya juga karena Allah. Kenapa? Sebab ketika sesuatu tidak dilandasi dengan hati yang jernih, tapi dilandasi dengan nafsu amarah, maka kecelakaanlah yang akan terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang menyelamatkan diri kita dengan berkahnya 3 atas wasiat Rasulullah SAW. Yang pertama tadi yaitu takwa kepada Allah, yang kedua yaitu bersahaja atau sederhana, bersikap hemat dan lain sebagainya, yang ketiga itu adalah adil dalam keadaan ridha atau dalam keadaan ghadab, yaitu dalam keadaan marah. Selanjutnya yang bisa merusak amal muhlikatu masyhur sadidun. Di antaranya yang bisa merusak itu adalah syukur sadidun, sangat kikir, amat pelit. Sebab di antaranya orang yang pelit atau orang yang kikir itu bisa merusak tatanan ekonomi dan tatanan kemasyarakatan. Maka ketika ada seseorang yang kelaparan, tetangga kita yang kelaparan, ketika kita makan dengan enak-enaknya, terus tetangga kita dibiarkan, maka akan terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa rajin bersedekah. As-shadaqatu tanfa'ul bala, sebab sedekah itu bisa menolong terhadap balahi. Apabila seluruh warga, khususnya masyarakat,
jamaah, khusus jamaah Masjid Raya Al-Jabar rajin bersedekah, maka yakin seyakin-yakinnya balanya akan tertolak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua yaitu wahawan muttaba. Yang kedua itu adalah yang dapat merusak diri kita, keluarga kita dan lain sebagainya adalah mengikuti hawa nafsu. Harusnya kita sebagai orang yang beriman, iman kita itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Kita harus berjuang sekuat tenaga, sebab hakikatnya pejuang itu adalah yang mampu melawan hawa nafsu. Al-mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjuang di mata Allah itu bukan orang yang senantiasa hanya sebatas perang di jalan Allah dengan cara di medan perang, pertempuran dan sebagainya, tapi sesungguhnya mujahid sesungguhnya adalah yang mampu melawan hawa nafsu. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, hadapi dengan sabar, hadapi dengan ketenangan. Kita lawan hawa nafsu, kita kendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hawa nafsu yang mampu merusak diri kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya yang dapat merusak itu adalah wa ijabul mar'i bi nafsi. Dapat merusak diri kita, tatanan keluarga kita, utamanya agama kita, yaitu bersikap ujub. Ujub itu membangga-banggakan diri, merasa diri paling hebat di antara yang lain. Maka termasuk bahayanya orang ketika kita ibadah bukan karena Allah, tapi kita merasa bangga dengan apa yang ada pada diri kita, bahwa ibadah kita, rezeki kita semuanya hakikatnya adalah karena kerja keras kita, dan uzub, merasa takabur dan sebagainya. Maka itu adalah termasuk daripada ciri orang yang celaka, termasuk faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. A'udzubillah summa a'udzubillah min dzalik. Selanjutnya amma darajatu faisalus salam. Nah, Islam berikan solusi untuk mampu meningkatkan derajat. Tawaran yang paling istimewa di antaranya yang dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Yang pertama adalah faisalus salam, menebarkan salam. Ketika kita bertemu dengan sesama manusia, sesama umat Islam, kita ucapkan salam, assalamualaikum, baik dengan yang kenal ataupun tidak yang kenal, tapi dengan catatan tidak melanggar aturan syar'i. Laki-laki dengan laki-laki, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, berbicara menyapa dengan sapaan yang santun, maka yakin akan terjalin ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan Islam. Tidak ada yang namanya memperbesar perbedaan. Jangan memperbesar perbedaan, tapi carilah persamaan. Maka yakin ikatan al-ittihad kuwatun, maka persatuan akan menjadi kuat. Amin ya Allah ya Rabbal. Walaupun organisasi di negara Indonesia berbeda-beda, ada Ormas NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, semuanya sama-sama punya tujuan, yakni memegang kembali kepada Al-Quran dan hadis. NU Persis Muhammadiyah, Muhammadiyah Persis NU, sama bekerja sama-sama bekerja sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperbesar perbedaan. Dengan apa? Ifsatus salam. Lalu wa it'amut ta'am, yaitu bersedekah, memberikan makanan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yatim, kepada orang miskin. Maka yakin di antaranya termasuk pecinta-pecinta, orang-orang yang suka memberikan sedekah kepada orang-orang yatim, itu termasuk daripada pilihan-pilihan Allah dan dicintai oleh Nabi kita Khalilullah Nabi Ibrahim dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Ibrahim salah satu nabi yang ketika mau makan tidak berani makan sebelum ada teman, tidak berani makan sebelum tetangganya, sebelum umatnya makan bersama-sama dengan beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa sosialnya baik dan silaturahminya luar biasa. Sebab hikmah daripada silaturahmi, man ahabba ayyusalahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi asalihi fal yasir rahimah. Kalau pengen dipanjangkan umur, diberkahkan umur, yang disebutkan panjang umur itu adalah bukan dengan segi nomornya, bukan dengan angkanya, misalnya sampai 100 atau 80 tahun, tapi yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah berkah daripada umur kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wassalatu bil lail,
wassalatu bil lail, melaksanakan sholat di waktu malam hari, di tengah malam, bertahajud, sholat witir, sholat sunat lainnya. Wan nasu niyamun, sedangkan manusia umat Islam seluruhnya pada tidur, kita beribadah kepada Allah, kita minta sebab ruang khusus antara komunikasi langsung kita, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan yang paling khusus adalah ketika nisful lail, yaitu waktu sepertiga malam. Itu cepat mustajabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, amal kafaratu yang bisa menjadi pelebur dosa. Ketika kita banyak dosa, kita beristighfar, maka Rasul memberikan tawaran, di antaranya 5 dosa. Yang pertama itu adalah faisbagul wudu'i bis sabarat. Yang pertama itu adalah menyempurnakan wudu. Ketika bangun jam 4 atau jam setengah 4, kita bergegas langsung masuk ke area WC atau area jamban, lalu kita wudu. Walaupun dalam cuaca yang lumayan ekstrim dingin, kita berjuang melawan hawa nafsu, kita menyempurnakan wudu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tajdidul wudu nurun ala nur, jadi cahaya tambah cahaya dan kebaikan ibadah. Lalu kita laksanakan sholat sunnah wudu, kita bertobat sebelum melaksanakan sholat sunnah wudu, kita bacakan surat Al-Qad, inna anzalnahu fi lailatul qadr dan sebagainya, maka yakin bisa menjadi kafarat minad dzunub, yaitu kifarat dosa. Selanjutnya yaitu adalah walaqul aqdam ila jamaah, yaitu melangkahkan kaki kita untuk berjamaah. 1 kali berjamaah dalam hadis yaitu sebanding dengan 27 derajat. Bahkan keistimewaan daripada berjamaah itu adalah al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan akan semakin kuat ketika berjamaah. Walaupun ulama menyatakan bahwa hukum daripada berjamaah itu adalah fardu kifayah. Tidak fa'alal ba'du saqatal haraj, di mana melaksanakan sebagian maka akan gugur semuanya. Itulah fardu kifayah. Tapi walaupun fardu kifayah bisa menjadi penyelamat daerah, bisa menjadi kifarat dosa. Mudah-mudahan dengan berkali kita rajin berjamaah dan istiqamah berjamaah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Dan terakhir, wantidarus salat ba'da salat, yakni yang bisa menjadi kifarat dosa itu adalah intidarus salat ba'da salat. Apa itu intidarus salat ba'da salat? Menunggu sholat sampai datangnya sholat selanjutnya. Ketika kita masuk waktu zuhur, kita gunakan kesempatan setelah melaksanakan sholat zuhur, kita baca wiridan, kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, lalu kita baca amaliyah yang diajarkan oleh guru-guru kita yang sesuai dengan petunjuk syar'i. Lalu kita menunggu sejam 2 jam sampai adzan asar. Ketika asar nunggu sampai maghrib, maka itu adalah bisa jadi wasilah atau perantara kifarat dosa. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah daripada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab fenomena akhir zaman, banyak sekali rumah semakin besar tapi keluarganya semakin kecil. Gelar semakin tinggi, akan tetapi yang namanya kesehatan semakin rendah. Pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin terpuruk. Traveling keliling dunia semakin banyak, tapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Penghasilan semakin meningkat, tapi ketentraman jiwa semakin berkurang. Kualitas ilmu semakin tinggi, tapi kualitas emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan semakin menipis. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Perselingkuhan semakin marak, kesetiaan semakin punah. Semakin banyak teman di dunia maya, semakin sedikit sahabat yang sejati. Minuman semakin banyak jenisnya, air bersih semakin berkurang jumlahnya. Pakai jam tangan mahal, tapi tak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Orang
orang yang rendah ilmu banyak bicara, orang yang tinggi ilmu banyak terdiam. Tontonan semakin banyak, tuntunan semakin berkurang. Ini merupakan fenomena akhir zaman. Kita selesaikan dengan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya 3 penyelamat kehidupan, kita jauhi 3 perusak kehidupan, kita usahakan 3 peningkat derajat, dan kita laksanakan 3 penebus dosa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Faqih bermanfaat. Namun kita tutup dengan baca sholawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barang sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi lebih keras kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih keras sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.